Melakukan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Outline, persiapan audit internal, pelaksanaan audit internal berbasis elemen SMK 3, teknik pengumpulan bukti audit, identifikasi ketidaksesuaian dan peluang perbaikan, pelaporan hasil audit internal. Tujuan, memastikan audit SMK 3 berjalan objektif dan sistematis, menetapkan ruang lingkup, tujuan, dan kriteria audit sesuai PP 50/2012, menjadi dasar penyusunan checklist audit SMK 3. Persiapan audit internal SMK 3. Persiapan audit internal meliputi penetapan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit berdasarkan PP Nomor 50 Tahun ke-2012. Manajemen menetapkan tim auditor yang kompeten dan independen serta menyusun jadwal audit secara terencana. Selain itu, auditor menyiapkan checklist audit untuk memastikan proses audit berjalan sistematis, efektif, dan fokus pada risiko K3. Opening meeting audit internal. Audit diawali dengan rapat pembukaan bersama auditi. Auditor menjelaskan tujuan, ruang lingkup, metode, dan jadwal audit. Opening meeting membangun komunikasi yang baik. Penilaian pada tahap ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta kesiapan sistem manajemen yang diterapkan. Pendalaman materi pada slide ini membantu auditor memahami keterkaitan antara persyaratan SMK 3, risiko kerja, dan efektivitas pengendalian K3 di perusahaan. Audit elemen kebijakan dan komitmen K3. Auditor menilai kebijakan K3 dan komitmen manajemen puncak. Pemeriksaan meliputi kebijakan tertulis dan sosialisasinya. Komitmen manajemen menjadi fondasi SMK 3. Penilaian pada tahap ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan serta kesiapan sistem manajemen yang diterapkan. Pendalaman materi pada slide ini membantu auditor memahami keterkaitan antara persyaratan SMK 3, risiko kerja, dan efektivitas pengendalian K3 di perusahaan. Audit elemen pelaksanaan K3, pemantauan meliputi kegiatan inspeksi rutin, pengukuran kinerja K3, serta pemantauan kondisi lingkungan kerja dan perilaku kerja aman. Auditor menilai konsistensi pelaksanaan pemantauan, kelengkapan dokumentasi, serta tindak lanjut atas hasil inspeksi dan pengukuran. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja K3, penetapan tindakan korektif dan pencegahan, serta peningkatan efektivitas penerapan SMK 3 secara berkelanjutan. Audit elemen pemantauan dan evaluasi K3. Pemantauan meliputi inspeksi dan pengukuran kinerja K3. Auditor menilai konsistensi dan dokumentasi kegiatan pemantauan. Hasilnya digunakan untuk perbaikan. Auditor juga memastikan bahwa indikator kinerja K3 ditetapkan secara jelas dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, efektivitas tindak lanjut dari hasil pemantauan menjadi fokus untuk memastikan pengendalian risiko berjalan optimal. Audit elemen tinjauan dan peningkatan kinerja K3. Auditor menilai pelaksanaan tinjauan manajemen terhadap SMK 3. Tinjauan manajemen menunjukkan keterlibatan pimpinan dalam peningkatan K3. Hasil tinjauan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Auditor juga memastikan bahwa hasil tinjauan didukung oleh data kinerja K3 dan ditindaklanjuti secara nyata. Teknik wawancara audit. Wawancara dilakukan dengan pekerja dan manajemen untuk menggali pemahaman serta penerapan SMK 3 di lapangan. Auditor harus menggunakan pertanyaan yang objektif dan terarah serta menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman narasumber. Hasil wawancara digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara prosedur tertulis dan praktik kerja nyata. Proses ini menjadi dasar penilaian auditor dalam pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan SMK 3.
Teknik observasi lapangan, observasi menilai kondisi kerja nyata di lapangan. Auditor mengamati perilaku kerja dan kondisi lingkungan, observasi memberikan bukti langsung. Kegiatan ini membantu auditor mengidentifikasi potensi bahaya yang tidak tercatat dalam dokumen. Temuan observasi sering menjadi dasar utama penetapan ketidaksesuaian. Teknik telaah dokumen. Telaah dokumen mencakup SOP dan catatan K3. Dokumen memverifikasi kesesuaian sistem. Konsistensi dokumen menjadi perhatian auditor. Auditor memastikan dokumen mutakhir dan disahkan sesuai prosedur. Telaah dokumen memperkuat bukti objektif dalam penilaian audit internal. Identifikasi ketidaksesuaian audit. Ketidaksesuaian terjadi saat praktik tidak memenuhi kriteria SMK3. Proses pada tahap ini membantu auditor memastikan kesesuaian antara sistem dan praktik di lapangan. Hasil penilaian menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan SMK3. Auditor mencatat bukti objektif. Temuan menjadi dasar tindakan korektif. Peluang perbaikan merupakan kondisi yang belum melanggar kriteria, tetapi berpotensi meningkatkan kinerja SMK3. Auditor menyampaikan peluang perbaikan secara konstruktif tanpa menyalahkan auditi. Peluang ini membantu perusahaan meningkatkan efektivitas sistem dan mencegah masalah K3 di masa depan. Pelaporan hasil audit internal SMK3. Hasil audit disusun dalam laporan audit internal yang sistematis. Laporan memuat ringkasan audit, temuan, dan rekomendasi perbaikan. Laporan harus disampaikan kepada manajemen secara jelas dan objektif. Laporan audit juga menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Kejelasan dan ketepatan isi laporan sangat menentukan efektivitas tindak lanjut perbaikan SMK3. Tindak lanjut dan pemantauan hasil audit. Manajemen dan unit terkait menyusun rencana tindak lanjut atas temuan audit. Pemantauan tindak lanjut memastikan tindakan perbaikan dilaksanakan tepat waktu dan efektif dalam meningkatkan kinerja SMK3. Auditor internal dapat melakukan verifikasi ulang untuk memastikan tindakan korektif telah diterapkan. Pemantauan yang konsisten membantu mencegah terulangnya ketidaksesuaian yang sama di masa mendatang.